Amerika Serikat dan Iran disebut telah mencapai kemajuan berarti dalam perundingan untuk mengakhiri konflik bersenjata. Perang ini telah menunjukkan betapa cepatnya konflik regional berubah menjadi ancaman global. Aksi saling serang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel juga berdampak pada negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Baik Amerika maupun Iran, keduanya mengaku tengah menyiapkan proposal negosiasi yang akan dibawa dalam meja perundingan. Namun, di satu sisi, Presiden Donald Trump mengaku tidak akan terburu-buru. Lewat akun Truth Social-nya, Trump menulis negosiasi berjalan dengan tertib dan konstruktif, dan saya telah menginstruksikan para perwakilan saya untuk tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan. Waktu berada di pihak kita. Blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap berlaku penuh dan efektif sampai sebuah kesepakatan resmi dicapai, disertifikasi, dan ditandatangani. Hubungan kita dengan Iran kini menjadi jauh lebih profesional dan produktif. Namun, mereka harus paham betul bahwa mereka tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Salah satu yang menjadi fokus dalam negosiasi adalah pembukaan Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan, Selat Hormuz yang saat ini masih diblokade Iran akan dibuka kembali dengan cara apapun. Hal itu disampaikan Rubio setelah serangan baru terhadap Iran menimbulkan keraguan pada kesepakatan untuk mengakhiri Perang Timur Tengah. Rubio juga mengatakan bahwa kesepakatan dengan Iran masih mungkin tercapai dalam beberapa hari ke depan, meskipun ada serangan terbaru dari Amerika Serikat ke Iran. CENTCOM mengklaim serangan terbaru Amerika Serikat itu menargetkan peluncur rudal dan kapal-kapal Iran yang diduga sedang memasang ranjau laut. Serangan ini diklaim CENTCOM sebagai serangan pertahanan diri. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls, and obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to. Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada satupun kesepakatan yang akan segera tercapai. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat akan difokuskan pada tujuan untuk mengakhiri perang daripada untuk nuklir. Presiden Donald Trump berulang kali menyebut Iran tak mungkin memiliki senjata nuklir, sedangkan Teheran selalu mengatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai. Mengenai pembukaan Selat Hormuz, Baghaei menyebut hal itu akan menjadi salah satu fokus dalam perundingan. Ia meyakini lalu lintas Selat Hormuz adalah kewenangan dari negara-negara Teluk. Dan saat ini Teheran juga terus berkomunikasi dengan negara-negara Teluk untuk membangun mekanisme jalur Selat Hormuz. تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. تهدیدها و فشارها و تصویر کشیدنها و کاریکاتور منتشر کردن خب بخشی از سیاست ورزی در اون طرف دنیاست. ما کارمون رو در میدان عمل دنبال میکنیم، واقعیت‌ها رو میبینیم فارغ از تصورات و تصویرسازی‌های طرف مقابل. زمانبندی یا زمان خاصی رو برای نهایی کردن تعیین نکردیم. قطعاً برای ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هرچه سریعتر بتونیم به نتیجه‌ای که تأمین کننده منافع و حقوق ملی ایران، مردم ایران باشه دریغ نخواهیم کرد. اقدام خصمانه حتما
متقابلاً با واکنش ایران مواجه خواهد شد. شما نمیتوانید یک سویه اقدامات غیرقانونی علیه کشوری وضع بکنید و انتظار داشته باشید که طرف مقابل دست روی دست بگذاره. حتما جمهوری اسلامی ایران دست بسته نیست. اساساً اگر اتحادیه اروپا از خیلی وقت قبل موضع مسئولانه‌ای در قبال تحولات بین‌المللی اتخاذ می‌کرد، شاید بخشی از پیامدهایی که امروز منطقه ما و جامعه جهانی باهاش مواجه است حادث نمی‌شد. Bahasan kesepakatan terus menggantung tanpa kejelasan. Presiden Donald Trump kembali menekankan Amerika Serikat tak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Hal tersebut disampaikan saat Trump memberi penghormatan kepada 13 tentara Amerika Serikat yang tewas selama konflik Iran melalui pidato tahunannya di Arlington, Virginia. Trump menyebut Amerika Serikat telah kehilangan 13 jiwa yang luar biasa dan istimewa dalam operasi Epic Fury. Operasi ini untuk memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. We took that over in one day and we lost no one. In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's #1 state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that. Jalan menuju perdamaian masih panjang, meskipun kerangka kesepakatan damai mulai mengerucut. Salah satunya adalah dengan membuka Selat Hormuz dan perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari untuk melanjutkan perundingan mengenai program nuklir Iran. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur menyampaikan, perundingan kali ini menimbulkan banyak pesimisme dari berbagai kalangan, termasuk Israel. Israel dinilai tidak dilibatkan dalam perundingan yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Ia pun menyebut kini Israel tak lagi menekan Presiden Trump untuk melumpuhkan Iran, namun dengan menggoyangkan prinsip domestik Amerika Serikat. Perkembangan ini akhirnya menunjukkan kenyataan politik yang dihadapi Presiden Donald Trump dalam memperhitungkan poin kesepakatan. Jadi memang kita melihat bahwa ada beberapa laporan bahkan Haaretz dan juga media nasional Israel menyebutkan bagaimana beberapa pekan ini Israel itu di sideline, artinya dipinggirkan begitu dalam konteks negosiasi dan perdamaian yang akan tercapai antara Iran dan Amerika Serikat. Namun tentu saja kita lihat bagaimana beberapa hari terakhir, 2 hari terakhir paling tidak ada informasi yang menyebutkan bagaimana tekanan yang dilakukan Israel meskipun tidak dapat kembali menekan Presiden Trump, yang dilakukan adalah menekan domestik dari Amerika Serikat sendiri melalui senator-senatornya, Mas Yasser. Beberapa di antaranya bahkan menyebutkan dengan cukup keras, di antaranya Mike Pompeo yang merupakan mantan CIA direktor atau direktur CIA di era Trump yang pertama, menyebutkan bahwa negosiasi yang saat ini sedang dirampungkan oleh Trump dan juga bahkan disebut oleh Rubio saat ini hampir final, ini bukan atau tidak menggambarkan America First begitu. Nah, ini kalimat yang cukup keras begitu. Di antara lain juga senator-senator yang berasal dari Republikan ini seperti seolah menjadi proksi dari Israel untuk menekan secara domestik Presiden Trump. Dan tentu saja kita lihat bagaimana sebelumnya kita lihat bagaimana optimisme yang muncul ini menurun, Mas. Sehingga kita lihat bagaimana ini merupakan tekanan Israel yang tidak hanya melalui Netanyahu, tapi justru menekan lewat domestik, yaitu melalui senator Republikan dan juga beberapa pihak hawkish di Amerika. Di tengah dilema yang terjadi, diplomasi masih menjadi jalan keluar paling realistis. Kini dunia global masih menunggu apakah dengan dibukanya Selat Hormuz dengan menjamin keselamatan lalu lintas di sana dapat menstabilkan ekonomi global.